teman-teman media. Jadi saya akan menindaklanjuti yang disampaikan oleh Bapak Mensesnek bahwa pada prinsipnya pemerintah tentunya berkomitmen untuk memastikan bahwa proses pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2024 berjalan dengan baik sesuai dengan tata kelola yang pemerintahan yang baik. Alhamdulillah hari ini telah disampaikan oleh Bapak Mensesnek tentang keputusan pengangkatan CASN yang semoga akan mengurangi kekhawatiran adanya ketidakpastian pengangkatan bagi mereka yang telah lulus CASN. Nah, dengan adanya percepatan yang disampaikan oleh arahan Bapak Presiden. Tentunya tadi saya menekankan bahwa pengangkatan ASN kali ini tentunya dalam rangka untuk memastikan pelayanan optimal dan manfaat yang lebih jelas kepada masyarakat. Dalam 2 minggu terakhir ini, saya dan tim terus melakukan simulasi, melakukan analisis, dan formulasi untuk mempercepat pengangkatan CASN ini dengan tetap tentunya melindungi hak-hak pelamar yang telah mengikuti dan lulus seleksi CASN. Dan saya tentunya berterima kasih atas kebijakan Bapak Presiden serta dukungan dari Bapak Mensesnek, juga dukungan dari pimpinan DPR serta dari Ketua dan pimpinan Komisi 2 serta Menteri terkait kepada Kemenpan RB dan BKN sehingga kita sampai pada keputusan ini. Agar keputusan ini bisa dipahami, Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan beberapa hal termasuk kronologi di awal. Sedari awal, pemerintah melalui Kementerian Pan-RB dan BKN melakukan penyesuaian pengangkatan untuk memastikan dampak positif dan manfaat jelas bagi pelayanan masyarakat serta melindungi CASN dari berbagai resiko yang ditemui di lapangan yang dapat menyebabkan pengangkatan CASN tidak optimal. Antara lain, pertama, tanggal waktu mulai bekerja atau SPMT, surat perintah melaksanakan tugas yang dikeluarkan oleh instansi masing-masing seringkali lebih lama dari tanggal pengangkatan atau dari TMT, lebih lama daripada TMT dengan penetapan tanggal yang berbeda. TMT dilakukan dengan penetapan tanggal yang berbeda sehingga CASN harus menunggu dari mulai diangkat sampai mulai bekerja seperti pernah terjadi pada beberapa kali sebelumnya. Yang kedua adalah adanya ketidaksesuaian formasi yang diusulkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan kualifikasi tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN, sehingga yang bersangkutan berpotensi tidak dapat masuk atau masuk formasi yang tidak tepat dan menghadapi kesulitan di dalam bekerja yang sementara ditangani melalui kebijakan seleksi tahap 2 termasuk penambahan waktu pendaftaran. Yang ketiga adalah saat ini Bapak dan Ibu sekalian baru saja terjadi perubahan organisasi kabinet dan adanya kepala daerah yang baru, tentunya ini akan memunculkan kebutuhan penyesuaian penempatan pegawai yang perlu dilakukan oleh masing-masing kementerian dan lembaga serta Pemda. Untuk itu perlu memastikan CASN mendapatkan pekerjaan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kualifikasinya. Kemudian yang terakhir ini yang juga kita hadapi bahwa ada sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang hingga saat ini masih terdapat sekitar 213 instansi yang mengusulkan penundaan pengangkatan dengan berbagai alasan dan kebutuhan. Oleh karena itu, sejak awal pemerintah telah mengambil kebijakan penyesuaian pengangkatan untuk memastikan dampak positif dan manfaat jelas bagi masyarakat serta melindungi CASN dengan menata secara komprehensif proses dan kesiapan di lapangan agar TMT dan SMPT sama formasi tepat dengan kualifikasi penempatan yang sesuai dengan dan adil dan kementerian, lembaga, serta Pemda lebih siap. Analisis dan koordinasi awal menunjukkan bahwa instansi bisa siap di waktu yang telah disepakati yang lalu. CPNS di Oktober 2025, P3K di Maret 2026. Ini murni karena kami ingin memperkuat dan memastikan kesiapan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah di lapangan dalam pengangkatan CASN yang harus dilaksanakan secara hati-hati dan menjamin kepastian pengangkatan.
Menanggapi dinamika yang ada dan aspirasi dari masyarakat dalam 2 minggu terakhir, sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa saya dan tim PAN-RB, staf BKN, serta instansi terkait terus melakukan simulasi, analisis, dan formulasi untuk menghitung dan mempercepat pengangkatan CASN dengan tetap seoptimal mungkin melindungi hak-hak CASN. Oleh karena itu, rekan-rekan media, saya mohon maaf apabila di dalam masa 2 minggu terakhir kami belum bisa melayani permintaan diskusi di media karena memang masih fokus dan berkonsentrasi terus untuk menyiapkan solusi. Alhamdulillah kami dapat menemukan mekanisme-mekanisme percepatan dan Bapak Presiden menyambut baik upaya ini, kemudian memberikan arahan yang sangat berpihak kepada rakyat dan CASN sebagaimana yang kita dengar dari Bapak Mensesnek pada siang hari ini. Sebagaimana telah disampaikan tadi, sesuai dengan kesiapan masing-masing KL dan Pemda saat ini dalam memenuhi persyaratan dengan rincian jadwal paling lambat sebagai berikut: CPNS paling lambat Juni 2025, P3K seluruhnya paling lambat Oktober 2025. Dengan kebijakan ini tentunya pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB dan BKN sesuai arahan Bapak Presiden mempersilahkan dan akan memfasilitasi pengangkatan selama kementerian, lembaga, dan Pemda masing-masing saat ini telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan. Hal ini sudah merupakan kebijakan yang sangat optimal sesuai aspirasi yang kami terima sehingga saat ini peran aktif kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tentunya sangat dibutuhkan. Sebagai informasi, rekan-rekan media, Bapak dan Ibu sekalian, pengangkatan CASN memiliki beberapa persyaratan yang diperlukan oleh setiap kementerian, lembaga, dan Pemda. Pertama, tentunya KR harus telah melakukan proses seleksi bagi peserta yang telah mendaftar dan mengikuti dan dinyatakan lulus. Bagi CPNS, instansi telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN atau dalam proses pemberkasan. Bagi P3K, instansi telah mengusulkan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK dan saat ini sedang proses pemberkasan. Instansi telah mendapatkan penerbitan NIP CPNS nomor induk P3K yang diterima P3K. Kemudian peserta telah membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi. Pejabat pembina kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan sebagai ASN dan instansi telah menyiapkan anggaran yang tertuang di dalam DIPA Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, sarana prasarana instansi pemerintah untuk mengangkat CASN yang akan diangkat. Sesuai dengan Bapak Presiden, dengan pengumuman ini, seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda perlu segera menindaklanjuti kebijakan ini dengan menyusun perencanaan pengangkatan CASN secara melalui simulasi dan analisis dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam pemenuhan persyaratan yang telah kami sebutkan. Kemudian segera melaporkan kesiapan ini agar difasilitasi oleh BKN agar pengangkatan ini dapat dilakukan paling lambat sesuai jadwal yang ditentukan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Saya juga ingin mengingatkan kembali sesuai dengan konferensi pers yang dilaksanakan di Kompleks DPR RI tanggal 14 Februari yang lalu, Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga non-ASN di Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Di tahun lalu juga saya sudah mengeluarkan surat edaran agar KL Pemda tetap menganggarkan pendapatan bagi tenaga non-ASN yang terdata selama proses rekrutmen ini berjalan. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media, saya ingin juga menegaskan, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, pemerintah berkomitmen untuk menjaga meritokrasi dalam manajemen ASN, sehingga kebijakan ini merupakan proses afirmasi sebagaimana afirmasi terakhir sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak arahan dari Bapak Presiden. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20, nanti setiap PPK, kepala daerah atau menteri atau kepala lembaga tidak boleh lagi melakukan rekrutmen pegawai non-ASN di instansi dengan ancaman sanksi. Demikian yang dapat disampaikan. Sekali lagi, saatnya langkah proaktif ini dari Kementerian Lembaga dan Pemda. Jadi mohon para instansi pemerintah agar secara proaktif untuk melakukan penyelesaian administrasi bagi calon ASN, mengingat kebijakan nasional yang akomodatif sudah ditetapkan.
tidak ada lagi alasan kebijakan nasional yang tidak membolehkan, dan kami akan terus mengawal proses ini agar berjalan dengan baik demi kepastian bagi CASN dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada para peserta CASN yang telah lulus yang akan segera diangkat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Mensesnek, Menteri Keuangan, pimpinan DPR, Ketua Komisi 2 dan anggota Komisi 2 DPR RI, BKN, dan Menteri Keuangan atas dukungannya dalam penyelesaian pengangkatan CASN 2024. Rekan-rekan CASN selamat mengabdi dalam memberikan pelayanan publik yang optimal dan dapat memberikan manfaat yang jelas bagi kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.